Halo semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Salsabila, Indira Salma, dan Nova Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang satu peristiwa yang dirasakan oleh banyak negara di dunia, yakni pandemi COVID-19. Kami juga akan menjawab pertanyaan mendasar mengenai apakah pandemi ini mempercepat atau memperlambat globalisasi dengan menggunakan studi kasus konsumsi budaya populer asing. Pada tahun 2019, dunia digemparkan oleh kemunculan virus corona atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19. Virus ini mampu menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang yang lain. Cepatnya penyebaran wabah virus corona secara bersamaan pada banyak negara di dunia membuat WHO atau World Health Organization mendeklarasikan wabah virus ini sebagai pandemi. WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 setelah ditemukan 2 orang yang dikonfirmasi tertular COVID-19 dari seorang warga Jepang. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Kemudian, pada tanggal 9 April, pandemi menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya untuk menangani pandemi ini dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Pada tanggal 10 Maret 2020, Direktorat Jenderal WHO menulis surat kepada Presiden Jokowi untuk segera mendeklarasikan darurat nasional terkait mekanisme tanggap darurat COVID-19. Presiden Jokowi kemudian meminta pemerintahan daerah untuk membuat kebijakan belajar dari rumah untuk para pelajar termasuk mahasiswa. Tidak hanya kegiatan belajar mengajar yang harus dirumahkan, para pekerja pun diharuskan untuk bekerja dari rumah atau lebih dikenal dengan istilah work from home. Karena kasus COVID-19 naik setiap harinya, Presiden Jokowi kemudian membuat ketetapan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang kemudian pertama kali berlaku pada 1 April 2020. Sejak kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat Indonesia diharuskan untuk tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar. Masyarakat lantas dituntut untuk menerima perubahan gaya hidup yang awalnya serba konvensional beralih ke serba digital dalam setiap segi kehidupan. Kehadiran pandemi COVID-19 telah mempercepat globalisasi dalam hal transformasi digital, khususnya di Indonesia. Globalisasi media ini memberikan dampak yang luar biasa, terutama dalam hal budaya. Masyarakat kini semakin mudah untuk memperoleh informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam era globalisasi ini, media massa memainkan peran yang sangat penting dalam penyampaian informasi yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Budaya-budaya dari luar negeri juga sudah banyak yang masuk ke media pertelevisian Indonesia. Contohnya, budaya populer Korea Selatan, drama Korea atau drakor, yang tak hanya tayang di Trans TV dan Indosiar, namun juga bisa dengan mudah diakses melalui layanan streaming seperti Netflix dan Viu. Berdasarkan survei dari LIPI yang diikuti oleh 924 orang, 842 orang mengaku sering menonton drakor selama pandemi karena diharuskan untuk beraktivitas dari rumah. Tidak hanya mendominasi dunia perfilman, budaya Korea Selatan pun turut menguasai bidang musik, contohnya acara Musik Mama Award yang ditayangkan di Indosiar yang acaranya diisi oleh banyak penyanyi Korea Selatan. Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi ini semakin mendorong terjadinya persaingan antara produk budaya luar dan produk budaya lokal. Generasi penerus bangsa cenderung kurang berminat untuk mempelajari budaya lokal karena menilai bahwa produk luar lebih praktis dibandingkan kebudayaan sendiri. Hal ini merupakan salah satu penyebab dilupakannya budaya lokal dalam era globalisasi. Masyarakat Indonesia terkadang menilai produk luar itu lebih berkualitas sehingga lebih banyak diminati dibanding dengan budaya lokal. Bentuk nyata ketimpangan minat tersebut adalah ketika masyarakat kemudian lebih memilih untuk menonton film asing daripada film lokal. Selanjutnya, generasi muda Indonesia juga lebih tertarik mendengarkan musik dari luar negeri dibandingkan dengan musik khas Jakarta yang sering disebut dengan musik keroncong. Peran penting dari pemerintah Indonesia diikuti dengan para produsen atau pelaku industri kreatif Indonesia sangat diperlukan di sini, supaya warga lokal tetap menikmati dan melestarikan produk budaya bangsa kita sendiri. Berikut adalah pemetaan terhadap aktor yang terlibat dalam upaya untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia dalam era percepatan globalisasi, juga aktor yang dianggap menjadi pesaing budaya lokal dalam kasus ini. Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan sehingga menghasilkan suatu fenomena Korean Wave atau disebut juga Hallyu. Fenomena ini dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari terutama pada generasi milenial. Berbagai macam produk dari berbagai aspek seperti perfilman, kosmetik, fashion, makanan, dan minuman sekarang banyak dijumpai. K-pop juga merupakan salah satu subsektor hiburan yang mengangkat perekonomian Korea Selatan. Pemerintah Korsel sendiri memang sudah lama memberi perhatian khusus terhadap industri musik mereka. Akhir dekade 1990-an ketika sebagian besar Asia mengalami krisis keuangan, Korsel justru membentuk Kementerian Kebudayaan dengan departemen khusus K-pop.
Indonesia yang saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan rumah bagi jutaan K-popers atau pecinta K-pop. Keberadaan artis K-pop saat ini banyak mempengaruhi preferensi para milenial dalam beberapa hal, misalnya semakin maraknya penggunaan produk skincare dan makeup Korea, style Korea, konsumsi makanan Korea, dan lainnya. Para pelaku industri kreatif Indonesia melihat peluang emas ini untuk mulai membuat dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan Korea Selatan. Masalah-masalah yang dihadapi para aktor antara lain adalah Netflix yang sempat diblokir Telkom karena menurut mereka Netflix tidak memenuhi regulasi di Indonesia. Para pelaku industri kreatif Indonesia, terutama yang bergerak di bidang fashion, juga memiliki masalah bersaing terutama dalam hal brand dengan produk buatan luar negeri. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih melihat brand sebagai pertimbangan untuk membeli sebuah produk. Selain untuk kepentingan gengsi, masih banyak masyarakat yang menganggap kualitas produk lokal masih kalah dengan produk luar. Di sini, peran pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia adalah sebagai regulator dan fasilitator. Yang dimaksud regulator adalah peran pemerintah dalam membentuk kebijakan-kebijakan untuk memudahkan dan melindungi para pelaku industri kreatif. Sedangkan fasilitator adalah peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pelaku industri kreatif Indonesia. Sementara itu, dampak Korean Wave untuk masyarakat Indonesia sendiri yaitu menimbulkan perilaku konsumtif, hedonisme, dan fanatisme. Strategi yang dilakukan oleh para aktor antara lain adalah membina UMKM atau usaha mikro kecil menengah dalam bentuk penyaluran kredit modal kerja kepada UMKM untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, ada fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Selanjutnya, membuat aturan terkait produk impor di toko online. Pasal 21 dan 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik menyebutkan bahwa pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik wajib menyediakan platform atau ruang khusus untuk promosi barang dan jasa hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya, melakukan gerakan cinta produk lokal. Tujuan gerakan ini yaitu untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk buatan dalam negeri dan mendukung usaha lokal supaya bisa bersaing dengan produk luar negeri. Semua keberhasilan strategi tersebut dapat dibuktikan dengan fakta yang ada sekarang, contohnya Netflix yang berhasil dan sukses memasuki pasar Indonesia, dan Korea Selatan yang berhasil membangun Korean Wave ke dunia internasional termasuk Indonesia. Sementara untuk pelaku industri kreatif dan pemerintah Indonesia, strategi yang dilakukan masih dalam proses menuju berhasil. Menurut kami, pada kasus ini, teori yang relevan untuk digunakan adalah teori perdagangan internasional yang dinamakan teori Hashar-Ollin, atau lebih dikenal dengan The Proportional Factor Theory. Teori yang dikemukakan oleh sejarawan ekonomi asal Swedia bernama Eli Asher dan Bertil Ohlin, ini menjelaskan bahwa negara yang mempunyai faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Sebaliknya, jika negara mempunyai faktor produksi langka dan biaya produksi mahal, akan cenderung melakukan impor dari negara lain. 4 alasan kami menggunakan teori HO untuk mengamati kasus ini adalah: yang pertama, faktor produksi negara Korea Selatan terkait budayanya terbilang tinggi, baik dalam sektor musik, perfilman, makanan, tata busana, dan tata rias. Maka dapat dikatakan negara Korea mengekspor budaya mereka melalui media sosial. Karena selama pandemi aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan di rumah, hal ini meningkatkan kemungkinan warga negara Indonesia mengonsumsi budaya asing tersebut melalui media sosial. Yang kedua, dalam teori HO dikatakan jika negara mempunyai faktor produksi langka dan biaya produksi mahal, akan cenderung melakukan impor dari negara lain. Karena produksi akan budaya seperti boy band dan girl band di Indonesia saat ini langka, maka masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk impor atau konsumsi budaya luar. Yang ketiga, perdagangan internasional juga turut membawa perubahan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Barang dan jasa yang diekspor dan punya teknologi yang canggih akan meningkatkan pengetahuan dan teknologi pada negara tujuannya. Hal ini kemudian dapat mendorong mobilitas teknologi sehingga masyarakat negara tujuan akan semakin maju teknologinya. Teori ini juga menjawab pertanyaan besar dari analisis kasus kami, yaitu pandemi mempercepat globalisasi. Yang keempat, dalam perdagangan internasional ada kegiatan ekonomi yang melibatkan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara tersebut. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat meningkatkan kemakmurannya sehingga menimbulkan pemerataan terhadap permintaan, penawaran, dan jasa. Dampak positif perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia sendiri adalah meningkatkan hubungan dan relasi antar negara yang berhubungan, meningkatkan kesempatan bekerja, dan menambah penghasilan devisa negara. Adanya kemajuan teknologi dan komunikasi menyebabkan informasi mudah datang dari dalam maupun luar, misalnya lewat radio, televisi, handphone, dan lain-lain. Adanya globalisasi menyebabkan unsur-unsur budaya asing akan mudah masuk ke Indonesia. Maka, sikap kami terhadap kasus yang dibahas dalam artikel yang telah dikemukakan adalah setuju bahwa pandemi telah mempercepat globalisasi.